Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat tiga dewi masuk ke dalam tubuh Dewi Parwati dan membuat tubuh Dewi Parwati menjadi semakin besar. Kekuatannya juga semakin menakutkan. Resi Narayan berkata, bahkan aku sendiri tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan Dewi Parwati. Hanya setelah melihat dengan mata kepala sendiri, kamu dapat memahami kekuatan sucinya. Resi Nara berkata, bahkan seekor sapi yang sederhana, jika merasakan masalah yang datang ke arah anaknya, dia menjadi siap untuk menghadapinya. Jadi dia adalah Adi Sakti. Dunia ini diciptakan dengan kekuatannya. Kita semua memiliki kekuatannya di dalam diri kita. Lalu bagaimana Adi Sakti, Dewi Parwati menanggung kematian anaknya yang terlalu cepat? Garuda berkata, lalu apa yang terjadi Guru Dewa? Resi Narayan berkata, setelah sepenuhnya diselimuti amarah, Dewi Parwati akan menjadi alasan kehancuran dunia, dan dia mulai menunjukkan kekuatan sucinya. Dewi Parwati berkata, kamu ingin menjadi pelindung, tapi kamu menjadi perusak. Kamu memulai pertempuran kehancuran ini, tetapi itu akan diakhiri olehku. Aku akan menghancurkan semua orang, semuanya. Dewa Sani berpikir, apa yang telah aku lakukan? Mata jahatku hanya tertuju pada bocah itu, tetapi seluruh alam semesta harus menanggung akibatnya. Tolong lakukan sesuatu Mahadewa, tolong lindungi kami. Dewa Brahma berpikir, Prabu Mahadewa, lindungi alam semesta dari bencana ini. Tolong lindungi kami. Dalam bentuk Dewi Durga, Dewi Parwati memegang semua senjata sakti di tangannya dan bersiap menghancurkan para dewa dan alam semesta. Sri Wisnu berpikir, oh Mahadewa, bagaimana kita akan melindungi dunia dari murka Dewi Parwati? Resi Nara berkata, Dewi Parwati kemudian memanggil semua bentuknya yang menakutkan. Sang Dewi memanggil dalam hitungan detik Dewi Waktu, kehancuran dan perubahan, yaitu Dewi Kali. Kemudian Dewi Parwati memanggil Dewi Tara. Resi Narayan berkata, dan berikutnya muncul manifestasi tantra dari Dewi Parwati yang disebut Sodasi, Dewi Lalita atau Dewi Tripura Sundari, yang paling menonjol dari 10 wahyu. Dia adalah manifestasi tantra Dewi Parwati. Dewi Parwati kemudian memanggil Dewi Bhuvaneswari. Resi Nara berkata, setiap orang di alam semesta ini adalah ciptaan mereka. Pada akhirnya semuanya bersatu dengan mereka. Resi Narayan berkata, sekarang Dewi Parwati memanggil Dewi Bhairavi dan Dewi Chinnamasta. Resi Nara berkata, saat mendengar panggilan Dewi Parwati, sudah saatnya Dewi Candika atau Dewi Chinnamasta datang dengan memegang kepalanya yang terpenggal di tangannya. Lalu Dewi Dumawati juga datang. Resi Narayan berkata, berikutnya adalah sosok janda yang selalu berpakaian putih, yaitu Dewi Dumawati. Dewi Parwati memanggil Dewi Bagalamukhi. Resi Nara berkata, dalam pikiran semua orang yang selalu menanam rasa takut muncul Dewi Pitambara atau Bagalamukhi. Bentuk Dewi yang paling menakutkan. Dalam beberapa saat dia bisa membuat musuhnya tak berdaya. Kemudian datang Dewi Matangi. Dewa Brahma berpikir, Dewi Matangi, dia adalah wujud Dewi Saraswati. Dewi Kamalamika juga datang ke sana. Dan Resi Nara berkata, yang terakhir dari kebijaksanaan tantra, wujud dari Dewi Laksmi, yaitu Dewi Kamalatmika. Sri Wisnu berpikir, ini adalah manifestasi tantra dari Dewi Laksmi. Dewi Parwati berkata, bersiaplah untuk perang di depan anakku. Anak yang lugu, kalian memamerkan keberanian kalian. Angkat senjata kalian, bersiaplah untuk menghadapiku. Dewa Indra berpikir 10 dewi yang muncul adalah manifestasi tantra Dewi Parwati. Untuk melawan mereka, semua dewa harus bersatu. Semua dewa harus dipanggil. Dewa Indra kemudian memanggil semua dewa untuk bersiap menghadapi Dewi Parwati dan 10 dewi lainnya. Melihat itu, Sri Wisnu berkata, Dewa Brahma, apa yang dilakukan para dewa? Dewa Brahma berkata, bukannya meminta maaf, mereka malah mengangkat senjata. Apa yang akan terjadi sekarang Mahadewa? Melihat para dewa yang menantangnya, Dewi Parwati berkata, 64 yogini, tunjukkan diri kalian.
Sri Wisnu berkata para dewa telah memperburuk emosinya dengan mengangkat senjata. Dewa Surya berpikir Dewi Durga dan 10 manifestasinya serta 64 yogini adalah energi tertinggi dari bentuk dewi yang tidak mungkin dilawan. Resi Nara berkata segera para dewa mulai menyadarinya bahwa mereka bukan apa-apa di depan kekuatan dewi. Melihat para dewi mulai mendekat, para dewa menjadi ketakutan dan Dewa Indra berpikir, melawan para dewi itu di luar kemampuan kita. Kita harus pergi secepatnya. Para dewa kemudian lari dari sana sambil berkata, lari cepat, selamatkan dirimu. Mereka semua menghentakkan kaki mereka dan membuat para dewa terpental. Dewi Durga kemudian menelan semua dewa yang terpental dan dewi lainnya mulai membunuh para dewa dengan senjatanya. Dewi Durga berkata, tidak ada yang bisa melarikan diri, tidak satupun dari kalian. Para dewa kemudian ditangkap dan ditelan oleh Dewi Durga. Melihat itu Dewa Bayu berpikir kekuatan para yogini dan para dewi tak terbayangkan, tidak mungkin menggunakan senjataku. Saat Dewa Bayu akan pergi, dia ditahan oleh Dewi Dumawati. Dewi Dumawati berkata tidak benar bagi para dewa untuk melarikan diri dari medan perang. Dewa Bayu berpikir dia begitu tua dengan kerutan di wajahnya, aku bisa menyerangnya. Dewa Bayu menyerang dengan senjatanya tapi kekuatannya tidak bisa mengenai Dewi Dumawati. Dewa Bayu berpikir apa ini, kekuatanku tidak mempengaruhinya. Dewi Dumawati meniup Dewa Bayu dan membuatnya terpelanting ke arah Dewi Durga. Melihat itu Dewi Durga dengan cepat menelan Dewa Bayu. Dewa Bayu berkata, selamatkan aku Dewi. Dewa Brahma berkata, Dewi Durga menelan Dewa Bayu. Sri Wisnu berkata, siapa yang akan ditelan selanjutnya? Dewi Bagalamukhi berkata, kemana kamu akan melarikan diri Dewa Waruna? Dewa Waruna berusaha menyerang Dewi Bagalamukhi dengan kekuatannya, tapi Dewa Waruna menjadi mangsa kemarahannya. Dewi Bagalamukhi menyerang Dewa Waruna dengan senjatanya dan membuat Dewa Waruna terpental, lalu ditelan oleh Dewi Durga. Dewi Cinamasta mengejar Dewa Yama. Dan Dewa Yama berkata, Dewi Cinamasta, maafkan aku, ampuni hidupku Dewi. Dewi Cinamasta melempar Dewa Yama ke arah Dewi Durga dan Dewi Durga menelannya. Dewa Agni berusaha lari tapi Dewi Buwaneswari menghadangnya sambil berkata, kenapa terburu-buru Dewa Agni? Dewi Buwaneswari melempar Dewa Agni dan dengan cepat Dewi Durga menelannya. Saat itu Dewi Tara menghadang Dewa Surya. Dewa Surya berpikir ini Dewi Tara, sumber dari energiku. Dewi Tara kemudian menyerang Dewa Surya hingga terpelanting dan melihat itu Dewa Indra menyerang Dewi Tara dengan bajranya. Tapi kekuatan bajra tidak berguna. Dewa Indra berkata senjataku tidak mempengaruhinya. Semua dewa sudah ditelan oleh Dewi Durga dan tinggal Dewa Indra yang dikepung oleh para dewi. Para dewi berteriak dan menghempaskan Dewa Indra ke mulut Dewi Durga. Setelah semua dewa ditelan, Dewi Matanggi berkata, Dewa Brahma, bahkan kamu tidak bisa melarikan diri dari sini. Dewa Brahma berkata, Dewi Matanggi, aku tidak bisa melawan manifestasi tantra Dewi Saraswati. Lakukan sesuatu Dewa Siwa, lakukan sesuatu. Dewi Kamalatmika muncul untuk menghadapi Dewa Wisnu. Sri Wisnu berkata, untuk melawan manifestasi tantra Dewi Laksmi adalah di luar kemampuanku. Kamu harus melakukan sesuatu, hentikan Dewi Durga, selamatkan planet ini Dewa Siwa. Mahadewa berpikir kemarahan Dewi Durga yang paling kuat dan merangkul segalanya. Dia tidak tenang bahkan setelah membunuh begitu banyak dewa. Tapi cukup, Kailasku berlumuran darah, aku harus menghentikan mereka, kalau tidak itu akan menghancurkan segalanya. Mahadewa membesarkan tubuhnya dan bersiap menghadapi kemarahan Dewi Durga. Tapi 10 dewi mengepung Mahadewa. Sri Wisnu berpikir Dewa Siwa berdiri melawan Dewi Durga. Kehancuran tidak bisa dihindari sekarang.